Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini, Bu Rizka ingin menjelaskan mengenai bab transformasi geometri. Barangkali mungkin kalian sudah pernah belajar mengenai transformasi geometri sekilas di kelas 9. Yang mana yang namanya transformasi geometri itu ada 4 jenisnya. Yang pertama ada translasi, yang kedua ada pencerminan, yang ketiga ada rotasi, dan yang terakhir ada dilatasi. Ya, pada kesempatan kali ini akan kita bahas lebih detail bagaimana transformasi geometri untuk titik, ataupun untuk bidang, ataupun untuk garis. Ya. Jadi di transformasi geometri ini ada yang namanya titik awal dan ada yang namanya bayangan. Ya, ada yang namanya garis awal dan ada yang namanya garis bayangan. Ya, seperti itu. Kita langsung masuk ke bahasan yang pertama, yaitu tentang translasi. Ya, di translasi sendiri, misalkan kita punya titik A, X, Y, ditranslasikan lambangnya adalah T sejauh A, B. A, B artinya apa? A itu kan A, B itu sebuah titik, sama aja sebuah titik, sama aja melambangkan arah juga nantinya. Kalau titik itu kan X, Y ya, jadi A nya itu X. X itu kan dari kanan kiri ya, berarti di sini A nya itu bisa dia translasi, itu kan namanya pergeseran. Artinya nanti geser ke kanan atau ke kiri berapa langkah ya. Berarti kalau di sini A berarti A langkah ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kanan berarti A-nya positif, kalau ke kiri A-nya negatif. Dan geser B langkah ke atas atau ke bawah. Kalau ke atas positif, kalau ke bawah berarti negatif ya. Menghasilkan bayangan yaitu A aksen, X aksen, Y aksen. Yang mana rumusnya X aksen, Y aksen itu akan sama dengan AB ditambah XY, atau X aksen, Y aksen. X aksen itu A plus X, Y aksen itu B plus Y. Ya, rumusnya hanya seperti ini untuk translasi. Sebagai contoh misalkan kita punya titik A 2,3 ditranslasikan dengan terhadap 3,-4. Tentukan bayangan titik A. Ya, berarti di sini karena ditanyakan bayangan ya, bayangan itu artinya dalam bentuk aksen. Karena bayangan itu dalam bentuk aksen, maka kita cari X aksen dan Y aksen. Boleh kita langsung pakai rumus yang terakhir. X aksen, Y aksen itu kan A plus X, B plus Y. Yang mana ini ternyata modelnya adalah seperti ini. A 2,3 ditranslasikan 3,-4 menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Berarti ini X dan Y, yang ini A dan B. Ya sudah, tinggal kalian kalikan saja, substitusikan saja. Berarti jadi A nya itu 3, X nya itu 2, B nya itu -4, Y nya itu adalah 3. Berarti hasilnya 5 sama -1. Maka kita dapat bayangan titik A nya 5,-1. Seperti itu untuk translasi. Nah, selanjutnya nanti Bu Rizka akan jelaskan dulu semua rumus-rumusnya. Baru setelah itu kita fokus ke contoh soal. Karena apa? Sebenarnya cara mencarinya semua sama. Ini kan berarti kalian antara mencari titik awal atau mencari A, B, atau mencari bayangan. Kalau titik awal berarti X, Y, kalau mencari bayangan berarti
X aksen, Y aksen, tinggal dibolak-balik saja. Berarti kan kalau kamu nyari X, Y nya tinggal X aksen dikurangi A, Y aksen dikurangi B, seperti itu. Jadi intinya adalah rumusnya apa tinggal disubstitusikan, habis itu tinggal kita cari, seperti itu. Makanya setelah ini akan Bu Rizka jelaskan dulu semua rumus-rumusnya, baru setelah itu tinggal contohnya. Baik, kita langsung masuk ke rumus yang selanjutnya, yaitu tentang pencerminan. Di sini saya pakai lambangnya adalah M. Kalian bisa pakai alternatif lain, mungkin lambangnya C. C itu cermin atau M itu mirror, ya, sama saja. Nanti di sini tinggal kalian tulis pencerminan terhadap apa, karena pencerminan ini yang rumusnya lumayan paling banyak, ya. Rumusnya ada terhadap titik pusat, ada terhadap titik A, B, ada terhadap sumbu Y, sumbu X, garis X sama dengan H, Y sama dengan K, ya. Kemudian ada garis Y sama dengan X dan Y sama dengan negatif X, ya. Cukup banyak, paling banyak di antara yang lain. Kalau tadi translasi hanya 1, pencerminan itu ada 8. Kita masuk yang pertama. Yang pertama itu terhadap A, B. Pencerminan terhadap titik A, B. Nanti di sini Bu Rizka langsung dapat 2 rumus terhadap A, B dan terhadap titik pangkal, titik pusat 0,0, ya. Kalau 0,0 kan berarti A dan B-nya itu sama-sama 0, ya. Oke, rumusnya seperti apa? Jadi kalau di sini kalau yang seperti ini artinya lambangnya gini. A dicerminkan terhadap titik A, B, hasilnya A aksen. Kalau lambangnya seperti ini, ya. Rumusnya X aksen, Y aksen itu kalau kita jabarkan dalam bentuk matriksnya dulu, itu hasilnya min 1, 0, 0, min 1 ini, terus dikali X, Y ditambah 2A sama 2B, ya, tambah 2A dan 2B. Nah, kalau kita hitung pakai ininya berarti jadi 2A min X, 2B min Y. Kalian boleh langsung menggunakan ini, pertama dan terakhir. Ininya nggak usah kita gunakan lagi, nggak apa-apa. Ini Bu Rizka jabarkan asalnya dari mana, kenapa bisa 2A min X sama 2B min Y. Oke, nah akibatnya jika A dan B-nya itu 0,0, artinya dia kan titik pangkal, ya. Jadi kita dapat di sini kalau pencerminan terhadap titik pangkal hasilnya jadi apa? Hasilnya berarti jadi A sama B-nya 0 dan 0. Berarti kita sisakan min 1, 0, 0, min 1 kali X, Y. Berarti hasilnya adalah negatif X sama negatif Y. Kita dapat rumus yang kedua sekaligus. Jadi kalian sebenarnya 2 rumus ini kalian cukup menghafal 1. Kalau yang ini yang atas hafal, yang bawah insya Allah hafal. Kenapa? Karena yang bawah itu tinggal ganti A dan B nya jadi 0,0, seperti itu. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga itu kita punya pencerminan terhadap garis X sama dengan H, ya. Berarti di sini kita punya modelnya adalah gini. A dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, hasilnya A aksen. Gini, ya. Rumusnya apa? Oke. Rumusnya adalah X aksen, Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1. Oke, bedakan dengan yang tadi, ya. Yang tadi min 1 sama min 1, ini hanya min 1 nya yang di atas. X, Y 2H 0. Ini hasilnya 2H min X sama Y. Kalian lihat, kalau dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, ya, itu koordinat Y-nya tetap, ya, koordinat Y-nya tetap bayangannya Y aksen sama dengan Y,
koordinat X-nya yang berubah. Logikanya adalah seperti ini. Misalkan ini garis X sama dengan H. Ya, titiknya ada di sebelah sini. Kalau dicerminkan kan titiknya jadi sebelah sini. Berarti artinya koordinat Y-nya tetap, tapi koordinat X-nya berubah, geser dia. Ya, rumusnya adalah seperti ini. Nah, dari rumus yang ketiga ini kita bisa dapat rumus yang keempat. Apa rumus yang keempat? Kalau hanya kita ganti sama dengan 0, berarti kan jadi garis X sama dengan 0. Garis X sama dengan 0 artinya apa? Artinya dia adalah sumbu Y. Karena garisnya X sama dengan 0, berarti dia adalah sumbu Y. Di sini, sumbu Y. Jadi, kita dapat pencerminan terhadap sumbu Y. Apa rumusnya? Tinggal ganti hanya jadi 0. Berarti X aksen Y aksen itu sama dengan min 1, 0, 0, 1 X, Y. Atau min X, Y. Contoh sederhana deh. Misalkan ada garis, misalkan ini sama ya 2,3. Kita cerminkan terhadap sumbu Y. A aksennya jadi apa? X aksennya jadi min X, berarti min 2. Y aksennya tetap, yaitu 3. Berarti bayangannya adalah negatif 2,3. Ya, lanjut. Yang kelima. Sekarang tadi sudah kita dapat terhadap X sama dengan H. Sekarang ganti Y sama dengan. Sekarang terhadap Y sama dengan K. Ya, kalau dilambangkan berarti A dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, jadinya A aksen. Apa yang membedakan rumusnya? Coba. Hampir mirip kayak yang tadi, cuma kita tukar posisi negatif 1. Berarti jadi 1, 0, 0, negatif 1. Ya, kalau tadi negatif satunya yang di atas, sekarang yang di bawah XY. Kemudian di sininya yang ganti 0, ini 2K. Berarti hasilnya di sini X dan 2K min Y. Lihat, sekarang ganti. Kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, misalkan titiknya di sini kan jadi di sini. Yang berubah apa? Yang berubah adalah sumbu Y-nya. Sumbu X-nya tetap. Makanya di sini koordinat X, koordinat X-nya tetap, Y-nya berubah. Seperti itu, ya. Efeknya apa di rumus nomor 5 ini? Hampir sama kayak yang tadi 3 dan 4. Sekarang kalau kita ganti K-nya sama dengan 0, ya. Maka di sini kita dapat garis Y sama dengan 0. Garis Y sama dengan 0 sama dengan sumbu X. Kita dapat pencerminan terhadap sumbu X. Berarti A dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi A aksen, rumusnya jadi apa? Tinggal ubah K-nya jadi sama dengan 0. Maka jadi 1, 0, 0 min 1 kali XY, artinya X, min Y. Tadi kalau titik A 2,3 dicerminkan terhadap sumbu X, maka jadinya A aksennya X-nya tetap, Y-nya jadi negatif. Jadi hasil A aksennya 2, negatif 3. Lanjut, dua rumus terakhir, rumus yang ke-7 dan rumus yang ke-8. Di sini hampir mirip juga, hanya yang membedakan posisi positif dan negatifnya, ya. Jadi sebenarnya yang ke-6 tadi kalian kan cukup menghafal 3. Yang 3-nya itu mengikuti yang sebelumnya. Yang ini juga sebenarnya hampir mirip. Yang pertama kita dapat terhadap garis Y sama dengan X, atau X min Y sama dengan 0, atau Y min X sama dengan 0. Antara ketiga ini ya, pokoknya sama aja. Kita dapat ininya, lambangnya berarti gini. M, Y sama dengan X, maka hasilnya aksen.
Rumusnya apa? X aksen, Y aksen sama dengan 0, 1. Kalau tadi mulainya selalu dari 1 atau min 1, sekarang mulainya dari 0, 0, 1, 1, 0 dikali dengan XY, berarti hasilnya Y, X. Kalau ada A2,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka A aksennya tinggal dibalik, X jadi Y jadi X, berarti jadi 3,2. Selanjutnya yang ke-8, kalau Y sama dengan min X, ini bisa diubah jadi X plus Y sama dengan 0, atau min X min Y sama dengan 0, sama saja ya. Ini berarti lambangnya seperti ini, min X A aksen. Yang membedakan apa? Semua satunya diganti dengan negatif 1, 0, min 1, min 1, 0, X, Y, maka hasilnya jadi min Y, min X, dibalik dan di negatif ya. Berarti kalau ada A2,3 yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, hasil A aksennya jadi negatif 3, negatif 2. Seperti itu ya. Nah, ini tentang pencerminan. Pada intinya sebenarnya kalian bisa menghafalnya itu yang enak pokoknya. Pokoknya kalau misalkan hasilnya itu X tetap X ya, berarti ini mulainya dari 1, kalau nggak min 1. Kalau ini X jadi Y, ini juga nih X jadi Y kan ya, berarti mulainya dari 0, bukan dari 1 atau min 1 gitu. Cara mengingat matriksnya sih sebenarnya. Matriks ini gunanya untuk apa sih? Ini nanti bisa kita gunakan untuk komposisi transformasi ya. Jadi yang transformasi yang nggak hanya cuma sekali, misalkan ada rotasi dilanjutkan dengan dilatasi, pencerminan dilanjutkan dengan translasi, itu bisa pakai matriks ini. Nanti kita belajar. Oke, selanjutnya kita masuk yang ketiga setelah pencerminan, yaitu ada rotasi atau perputaran. Yang perlu diingat-ingat di rotasi atau perputaran di sini ada yang namanya sudut putar atau alfa, yang mana kalau diketahui di soal, misalkan diketahui di soal ada arahnya, kalau misalkan berlawanan jarum jam itu positif, kalau searah itu negatif sudutnya ya. Tapi kalau misalkan di soal tidak ada kata-kata searah atau berlawanan, berarti kita pakai yang baku, yaitu berlawanan ya. Kemudian ada pusatnya bisa ada 2, A, B, dan ada 0,0. Kalau 0,0, A, B nya tinggal diganti sama 0 dan 0 ya. Jadi di sini yang membedakan adalah A dan B nya. Yang membedakan nanti A dan B nya. Seperti yang tadi, cukup dihafal satu saja, tidak usah menghafal keduanya. Berarti di sini rumusnya, ini lambangnya adalah seperti ini. Kalau ada A, lambangnya kita pakai R, rotasi ya. Pusatnya dulu, baru sudutnya yang ditulis. Kemudian hasilnya A aksen, X aksen, Y aksen sama dengan matriksnya bentuknya pakai cos dan sin, cos alfa min sin alfa ya, kemudian sin alfa, cos alfa, X min A, Y min B, A sama B. Dah, ini dilihat ya, X nya kurangi A, Y nya kurangi B, kalikan dengan matriks, baru ditambah A dan B. Jangan X min A ditambah A, Y min B ditambah B, nggak boleh. Penjumlahannya itu harus terakhir. Dibedakan ini perkalian dulu baru penjumlahan. Nggak boleh kamu jumlahin dulu. Nanti sama aja, kali X dan kali Y. X min A plus A kan berarti X.
Itu salah malahan ya. Rumusnya adalah seperti ini. Jadi kalau pusatnya 0,0, kan A, B nya 0,0 ya sudah, kita ganti X aksen Y aksen cos alfa min sin alfa cos alfa kali X Y. Bu Rizka tetap tulis seperti ini. Kenapa? Karena ini bentuknya adalah masih trigonometri. Kalau kalian menghafalnya rumus terakhirnya malah nanti bingung. Lebih baik menghafal seperti ini. Nanti kalian baru kalikan X dan Y nya. Nanti contohnya terakhir. Selanjutnya yang terakhir adalah dilatasi. Dilatasi ini adalah perkalian. Jadi di sini kita butuh pusat ya, pusat A, B. Dan faktor skala. Faktor skalanya adalah K. Faktor skala itu adalah perbesarannya. Jadi di sini yang namanya perkalian itu bisa diperbesar, bisa diperkecil. Yang namanya dilatasi itu seperti itu. Bayangannya, hasil bayangannya bisa, misalkan kayak bangun itu bisa lebih besar atau bahkan bisa lebih kecil, bisa searah atau bisa berlawanan arah. Nah, untuk dilatasi sendiri lambangnya adalah Y, pusat, faktor skala ya, aksen. Rumusnya apa? Rumusnya adalah X aksen, Y aksen K00K X min A, Y min B plus A dan B ya. Mirip kayak tadi yang bentuk yang itu apa namanya, rotasi ya, mirip ininya kayak rotasi kalau pusatnya di A, B. Nah ini kalau misalkan kita hitung berarti jadi K kali X min A ditambah A, K kali Y min B ditambah B ya, dikali dulu ya seperti tadi. Nah, kalau misalkan pusatnya 0,0 atau titik pangkal, berarti apa hasil ininya? Rumusnya berarti jadi ini kan dilatasi, boleh nulis O 0,0 dengan faktor skala K, berarti X aksen, Y aksen tinggal K00K kali XY atau KX KY seperti ini. Misalkan kalau ada tadi A 2,3 didilatasi dengan pusat O dan faktor skala 2, maka A aksen jadi KX, K-nya 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, jadi 4,6. Nah, oke. Di sini kalau yang bakunya itu kan sebenarnya ada 4 ya tadi. Tapi kadang transformasi ini juga bisa dilakukan dengan matriks. Misalkan ada sebuah titik A ditransformasikan dengan matriks ABCD ya. Hasilnya bayangannya A aksen. Nah, kalau transformasi dengan matriks ini ya artinya cuma kita kalikan dengan matriks yang ditanyakan. Jadi rumusnya X aksen, Y aksen itu tinggal A, B, C, D dikali X, Y. Berarti AX plus BY, CX plus DY. Contoh, misalkan ada matriks tadi A 2,3 ya, ditransformasikan dengan matriks 3, 0, 1, 2. Hasil A aksennya berapa? Ya udah, berarti sama aja kita nyari X aksen, Y aksen, kita kalikan matriks ini dengan X dan Y seperti ini. Berarti hasilnya ini dikalikan berarti jadi 6,8. Sesimpel ini kalau misalkan transformasi dengan matriks. Nah, setelah ini kita mungkin masuk ke contoh dulu. Habis itu kita baru masuk ke komposisi transformasi
ya. Oke, lanjut masuk ke dalam contoh. Di sini ada persegi ABCD. Diketahui titik A, B, C, dan D-nya. Dia dirotasi sejauh 180 derajat searah. Ada kata-kata searah ini ya. Berarti negatif ya. Pusatnya 0,0. Kalau seperti ini ada 4 titik. Kalian yang penting adalah tulis dulu rumusnya, masukkan ke dalam rumusnya. Nanti setelah itu baru kita hasil akhirnya, fokusnya. Gini. Karena di sini ada rotasi, berarti kita tulis dulu X, Y dirotasikan dengan pusat 0,0 searah, berarti sudutnya adalah negatif 180 derajat, hasilnya X aksen, Y aksen. Karena kita mencari bayangan, berarti kan kita mencari X aksen, Y aksen ya. Berarti di sini X aksen, Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa sin alfa, jangan lupa sudutnya negatif ya, cos alfa, ada negatifnya, dikali X, Y. Kita tulis ini dulu aja. Nah hasilnya, karena cos itu negatif tidak berpengaruh, berarti tinggal kita cari cos 180. Cos 180 berapa? 1 ya. Nah ini negatifnya keluar kan, dikalikan jadi positif, jadi sin 180. Tapi sin 180 itu kan 0 ya. Ini 0, ini min 1 ya, min 1. Nah oke. Karena cos 180 min 1 udah kita ketemu X, Y. Berarti hasilnya adalah min X, min Y. Tinggal seperti ini. Baru kalian masukkan satu persatu. Kalau A-nya itu 2,1, maka A aksennya berarti jadi min 2, min 1. Kalau B-nya 5,1 karena jadi min X, min Y, maka B aksennya jadi min 5, min 1. Seterusnya yang C juga sama, maka C aksennya jadi 2,4, D nya min ya, D aksennya jadi negatif 5, negatif 4. Jadi bayangan persegi ABCD titiknya adalah seperti ini. Tinggal seperti itu. Jadi kalau titiknya banyak, gak usah dimasukin X sama Y nya satu persatu dulu. X sama Y nya dibiarkan, kalian mau hitung dulu. Kalikan matriksnya dulu, hasil akhirnya berapa, baru kalian masukkan seperti ini. Itu akan lebih mudah dan tidak menyulitkan jadinya. Nah sekarang Bu Rizka akan menjelaskan yang tentang garis ya. Jadi kalau tadi kita sudah titik, kalau titik sebenarnya enak, kita tinggal substitusi aja. Yang dibutuhkan apa? Kalau cari bayangan berarti cari X aksen, kalau carinya yang semula berarti nyari X dan Y ya. Diingat-ingat hanya seperti itu. Tapi kalau di garis itu berbeda. Berbedanya adalah sebaliknya. Nah contoh 2 dengan contoh 3 ini perbedaannya gini. Di sini yang ditanyakan adalah bayangan garis. Bayangan garis dari ini setelah dicerminkan itu apa? Nah kalau yang ini persamaan bayangannya udah diketahui, yang dicari adalah persamaan garis semula. Berarti kalau misalkan dituliskan contoh 2, tulisannya kan seperti ini. Garis X plus 2Y sama dengan 6 dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 5, hasilnya apa? Gini kan bayangannya. Nah tapi kalau yang di satunya, persamaan bayangannya apa, ditranslasi terhadap negatif 1,2, hasilnya Y sama dengan 3X plus 1. Perbedaannya adalah ini. Jadi di sini adalah yang ditanyakan pertama bayangan, yang kedua yang ditanyakan persamaan semula. Perlu diingat, walaupun bayangan itu nanti endingnya aksennya dihilangkan, tapi kalau misalkan mencari bayangan ya artinya kita mencarinya nanti hasil akhirnya harus dalam aksen dulu.
Kalau mencari semula, hasil akhirnya udah nggak boleh ada aksennya. Berarti di sini nanti hasil akhirnya itu harus dalam aksen terlebih dahulu. Nah, di sini hasil akhirnya nggak ada aksen. Bayangannya kan udah diketahui. Bayangannya kan nggak ada aksennya ya. Kalian ubah langsung dulu dalam bentuk aksen. Jadi ini sebenarnya tulisannya adalah Y aksen sama dengan 3X aksen ditambah 1. Aslinya adalah tulisannya seperti ini. Ya. Jadi udah diketahui bayangannya. Yang ini belum diketahui bayangannya, udah diketahui semula. Oke, kita bahas satu persatu dari sini dulu. Karena kita pencerminan X sama dengan min 5, kita masuk ke dalam rumus. Rumusnya itu kan X aksen Y aksen sama dengan, ini X plus X sama dengan H ya, berarti 2H min X sama Y. Kan seperti ini. Berarti hasilnya min 10 min X sama Y. Kalian tulis dulu di sini. X aksen itu berarti sama dengan min 10 min X. Y aksen sama dengan Y. Ya kan? Setelah ini, kalian kan diketahuinya nggak ada aksennya. Mau nyari gimana caranya biar ada aksennya? Berarti yang nggak ada aksennya ini harus kita ubah. Kita ganti, kita substitusi dengan yang ada aksennya. Artinya adalah, kalau kalian mencari bayangan garis, usahakan cari X sama dengan dan cari Y sama dengan. Ya, berarti di sini X sama dengan min 10 min X aksen. Nah, ini Y sama dengan Y aksen. Kemudian disubstitusi. Kemana? Ke X plus 2Y sama dengan 6. X-nya diganti min 10 min X aksen. Y-nya diganti sama Y aksen. Berarti hasil akhirnya min 10 min X aksen plus 2Y aksen sama dengan 6. Atau min X aksen plus 2Y aksen sama dengan 16. Ini kalian dapat persamaan bayangan, udah ada aksennya. Jadi persamaan bayangannya, endingnya kalian gak usah tulis aksennya. Jadi min X plus 2Y sama dengan 16. Ini kalau kalian cari persamaan bayangan. Nah, tapi di sini sebaliknya. Kita fokus dulu ke rumus. X aksen Y aksen itu tadi sama dengan X plus A, Y plus B kan? Gini, kalau udah, kan kita masukkan A dan B nya. X min 1, Y plus 2. Nah, karena kita substitusikan X min 1 ditambah Y plus 2, maka di sini kita tulis dulu pecah kayak gini. X aksen sama dengan X min 1, Y aksen sama dengan Y plus 2. Nah, setelah itu apa? Karena udah diketahuinya adalah Y aksen dan X aksen, dan kita mencari yang nggak ada aksennya, berarti kan yang ada aksennya itu harus kita ganti dengan yang nggak ada aksennya. Maka di sini dibiarkan seperti ini, tinggal kita substitusi ke Y aksen sama dengan 3X aksen ditambah 1. Dah, Y aksennya diganti Y plus 2, 3X aksennya diganti X min 1. Berarti Y plus 2 sama dengan 3X min 3 plus 1. Berarti Y sama dengan 3X berapa ini? Min 4. Jadi persamaan semula, jadi Y sama dengan 3X min 4. Ya, bisa dibedakan ya. Kalau tadi mencari bayangan titik, kalian mencari X aksen dan Y aksen. Tapi di sini ternyata mencari bayangan garis, kalian justru nyari X sama Y, kemudian disubstitusikan ke persamaannya. Sebaliknya, justru kalau nyari persamaan awal, kalian nyarinya tetap X aksen Y aksen, kemudian dia disubstitusikan ke persamaan bayangannya.
seperti itu. Jadi harus bisa dibedakan antara membuat mencari persamaan bayangan dengan mencari persamaan garis semula. Ya, selanjutnya kita masuk ke bahasan paling terakhir di transformasi geometri ini, yaitu mengenai komposisi transformasi. Maksudnya apa? Sebenarnya ini menggunakan rumus-rumus yang tadi, hanya kalau di sini transformasinya itu nggak cuma satu kali. Misalkan pertama rotasi dilanjutkan pencerminan, atau pencerminan dilanjutkan translasi, atau dilatasi dilanjutkan rotasi. Ya, jadi double kayak ini. Misalkan ada titik A ditransformasikan, hasilnya A aksen bayangannya, kemudian ditransformasikan lagi, hasilnya A double aksen. Jadi kita mencari bayangannya nggak hanya sekali. Nah, tapi di sini kita punya dua triknya untuk mencari bayangan itu sendiri. Oke. Cara yang pertama, jadi gini, pelambangannya kan bisa menggunakan kata-kata yang dilanjutkan tadi, atau kadang ada tulisannya seperti ini, T2 bundaran T1. Ini kalau ada yang lambangnya seperti ini, kalian membacanya tetap dari belakang, artinya transformasi pertama dilanjutkan transformasi kedua, ya. Jadi jangan sampai terbalik. Kalau lambangnya bundaran tetap dari belakang, ya. Nah, contohnya gini, misalkan kita pakai yang simple saja ya, kita pakai titik, ya. Kita pakai titik biar lebih mudah, lebih enak untuk dikerjakan. Caranya kalau mau mencari garis pun sama, ya. Intinya mencari ada X double aksen, Y double aksen seperti itu sama. Kita gunakan yang cara yang contoh yang paling sederhana dulu. Kalau yang mencari garis, intinya sama kayak tadi, hanya transformasinya 2 kali seperti itu. Nah, contohnya misalkan ada titik, kita pakai sama yang tadi 2,3. Nah, pertama dia mau di apakan ya? Kita pakai rotasi dengan pusat 0 dan sudut 90 derajat, kemudian pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, nih soalnya adalah rotasi bundaran pencerminan, artinya pertama adalah yang dilakukan adalah pencerminan dilanjutkan dengan rotasi. Nah, kalau seperti ini kalian boleh satu persatu, kan pencerminan dulu, berarti cari X aksen, Y aksen dulu. X aksen, Y aksen, ya. Kalau pertama kan dari A ke A aksen, berarti nyarinya X aksen. Pencerminan terhadap sumbu Y, rumusnya apa? Masih ingat? Pencerminan terhadap sumbu Y yang berubah adalah koordinat X-nya, ya. Berarti di sini jadi min X, Y, ya. Berarti titiknya A aksennya berubah jadi min 2,3. Ya, sesimpel ini. Baru kalian nyari, karena yang kedua rotasi, berarti dari aksen ke double aksen. Berarti kita kan nyarinya X double aksen sama Y double aksen. Di sini lambangnya jadi aksen kan? Karena dari aksen ke double aksen, berarti di sini juga double aksen sama aksen. Kita pakai ini dulu. Berarti cos 90 min sin 90 cos 90 dikali X aksen, Y aksen, kok double. Ya. Setelah itu kita substitusi 0 min 1 1 0. Nah, ini kan kalian udah nyari min 2,3. Dimasukin, berarti hasilnya min 3 ini sama min 2. Jadi bayangannya A aksennya itu hasilnya min 3, min 2. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kalian perhatikan tadi kalau di rumus kan ada yang cuma matriks dikali X, Y, matriks dikali XY. Ada yang ditambah X min A, Y min B. Ada yang penjumlahan,
ada yang cuma perkalian matriks seperti ini. Jadi cara kedua ini kan cara yang pertama ya. Cara yang kedua ini bisa digunakan hanya untuk yang matriksnya tidak ada unsur penjumlahannya. Kayak yang ini, 2 ini dia tidak ada unsur penjumlahannya. Jadi kita bisa pakai cara yang kedua. Tapi kalau yang ada unsur penjumlahannya, berarti kalau untuk cara secara umumnya kita pakai cara 1. Tapi cara 2 itu khusus yang tidak ada penjumlahannya. Maksudnya gimana? Oke, kita tulis dulu. R ini sama M sumbu Y. Kalau kita tuliskan matriksnya, kan bentuknya adalah ini. Yang rotasi bentuk matriksnya adalah ini. 0, min 1, 1, 0. Yang M terhadap pencerminan terhadap sumbu Y, bentuk matriksnya adalah min 1, 0, 0, 1. Bentuknya adalah ini. Kalau pakai cara 2, kita bisa langsung masukin ini, kita kalikan hasilnya langsung X double aksen dan Y double aksen. Berarti X double aksen, Y double aksen, tulis saja ininya tetap urut, jangan tulis dari belakang tapi tetap dari depan kalau pakai cara yang kedua. 0, min 1, 1, 0, min 1, 0, 0, 1 dikali X, Y. Kita kalikan ini 0, min 1, min 1, 0 ya, dikali X-Y nya kita masukin 2,3, berarti hasilnya min 3, min 2. Sama kan cara 1 dan cara 2 ya, berarti hasil akhirnya aksennya ada beraksen, min 3, min 2. Jadi ingat-ingat, cara yang nomor 2 hanya bisa digunakan untuk yang rumusnya tidak ada penjumlahannya ya. Kalau yang rumusnya ada penjumlahannya tidak bisa dipakai. Oke? Karena bahasan kita udah selesai, kita akhiri sampai di sini. Sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tanpa kurang suatu apapun. Semangat belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.